Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, saya minta kawan-kawan untuk ketik like. Oke guys, di video kali ini saya akan cobain review dari ColtOS ini guys. Dan di sini saya sudah penggunaannya sudah beberapa hari ya untuk di ROM ini guys. Oke guys, di sini sudah di home screen-nya dan di sini sudah ada Magis ya. Tapi di Magis ini bukan dari bawaan ROM, melainkan saya flash manual ya guys untuk Magis, karena saya mengambil bot animasinya. Jadi nanti kalian bisa cek bot animasi di deskripsi ya, pasti ada linknya. Dan kita lihat di sini ada beberapa aplikasi bawaannya sih nggak terlalu banyak karena ini tidak include dengan GAPS ya. Jadi tergantung GAPS yang kalian pilih ya. Dan sini saya menginstal aplikasi buat sosial media dan game PUBG Mobile guys. Dan di ROM ini juga nggak ada pemutar musik bawaan ya. Dan apalagi yang kurang? Di sini ada perekam. Oke, ada perekam layar dan perekam suara, aman ya. Frame rate-nya gak sampai 60 fps ya, jadi lumayan lah. Dan untuk kamera di sini saya sudah menginstal kamera MIUI dan kamera Gcam ya. Di Gcam ini saya akan buat reviewnya juga, nanti akan ada review Gcamnya di sini. Di Gcam ini saya enak banget di pemakaian ini ya. Jadi kamera depan dan kamera belakang nggak ngebug dan enak lah, nanti ada videonya tersendiri. Dan kalau kalian pengen install, rata-rata di install Gcam di Android 10 sudah bisa langsung installin, nggak perlu install Magis lagi, nggak perlu flash kamera 2 API lagi guys. Jadi bisa langsung install Gcamnya langsung, aplikasinya langsung sudah support. Dan di sini kita langsung masuk aja di settingan guys. Di settingan kita cari tentang ponsel, dan seperti kalian bisa lihat di video sebelumnya, ini ada animasinya dan ini lumayan lah oke. Dan di versi Android di sini masih versi yang 5.7 ya. Ini masih sementara yang terbaru karena ini seri unofficial guys. Dan sebenarnya sih ada yang official, cuma saya lebih tertarik cobain yang unofficial karena di sini sudah pakai kernel dari Anchen ya. Ini sudah kernel bawaan ya, bukan saya flash kernel sendiri, ini bawaan dari ROM-nya guys. Karena seri unofficial. Dan di sini kita masuk sistemnya aja, opsi developer, dan kita lihat memorinya guys. Dan di sini free RAM-nya bebasnya 800 hampir 900 MB ya. Dan menurut saya dengan sering sekali saya gonta-ganti ROM, dan menurut saya ini lumayan irit untuk awet gimana ya, lebih lega lah untuk RAM-nya sekitar 800. Karena biasanya yang paling nyesek saya pernah sampai 300 sekian ya, 300 MB-an. Dan kalau dapat si bebas 800 ini sudah termasuk enak ya untuk varian RAM 3GB guys. Karena zaman sekarang di tahun inilah RAM 3GB itu agak kurang ya. Mungkin di tahun-tahun kemarin sudah cukup, tapi di tahun ini agak kurang sih menurut saya. Dan lebih recommended ya untuk RAM 4 untuk yang sekarang-sekarang. Tapi masih oke lah untuk di ROM ini, karena lumayan lah 800 MB, ada sedikit ruang leganya. Dan lanjut kita lihat biasa di sistem ada gestur, cuma di sini nggak ada ya guys. Dan di sini ada Xiaomi Part juga. Di Xiaomi Part ini settingannya nggak kayak pada umumnya, nggak tahu kenapa ya, kok bisa berbeda, saya nggak kurang ngerti. Dan saya nggak terlalu kepo-kepo banget ya, karena saya cuma pengguna. Di sini kalian bisa lihat ada kalibrasi, cuma saya nggak aktifkan, dan seperti ini kalian lihat sendiri guys. Dan kita next saja. Di keamanan sih sudah ada fingerprint ya, dan di sini masih enak untuk fingerprintnya, nggak ngebug ya, aman dan fast respon untuk fingerprint, cuma nggak ada face unlocknya. Jadi kalau kalian pengen ada face unlock, kalian bisa pilih GAPS yang support untuk face unlock guys. Jadi tergantung GAPS-nya juga. Dan untuk volume sih sama aja ya, nggak terlalu banyak beda, sama aja lah, rata-rata semua ROM sama.
Next kita baterai nanti, dan di sini juga ada customisasi guys, seperti ini interface-nya. Dan setelah saya lihat-lihat ada sedikit yang berbeda sih sebenarnya di bagian gestur ini. Sebelumnya di navigasi gestur ini nggak ada ya, kalau kita nggak aktifkan di mana deh. Nah, di enable kita off kan dia nggak muncul, cuma sekarang ada. Dan ini nggak ada guys, tiba-tiba hilang. Cuma ya sudahlah, biarin aja, kita next. Dan settingan yang lainnya sih sama-sama aja ya. Dan di sini ada about-nya tentang dari ROM-nya nih guys, cuma kita next aja. Dan kita lihat di Bluetooth juga aman ya. Di sini bisa aktif untuk Bluetooth. Oh iya, saya lupa untuk mereview dari header temanya nih. Bluetooth on. Oke, aman untuk Bluetooth. Dan kita lihat di status bar, di mana ada? Di quick setting, di KS header. Dan di sini enaknya guys ya, di sini banyak sekali opsi pilihan untuk gambar status barnya. Bisa kalian lihat? Di sini banyak banget. Bisa kalian pilih, saya sampai bingung milihnya karena banyak sekali pilihan. Kalau dikasih sedikit pilihan dibilang terlalu sedikit, tapi kalau banyak begini kita bingung sendiri ya. Bingung, saya juga sempat bingung milihnya karena terlalu banyak. Jadi saya pakai yang simple aja lah, biar nggak ribet sebenarnya. Jadi seperti ini, jadi enak banget ya, banyak opsi. Dan sebenarnya saya sempat bingung mencari settingan dari status bar ini guys. Dan karena di settingan ini nggak ada, ternyata saya baru nemu di sini deh. Dan ini sedikit agak berbeda sih. Mungkin saya tumben menemukan yang seperti ini. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah di ROM lain yang menemukan, saya kan kurang tahu juga. Karena di ROM ini saya tumben seperti ini guys. Dan settingannya di sini untuk status barnya. Bisa kalian lihat. Biasanya ini kan di customisasi, cuma di sini di ROM ini, di sini tempatnya. Kalian bisa setting untuk status barnya dari sini ya. Dari sini guys. Oke, next. Dan kita cek untuk wifi lagi, hotspot. Dan di hotspot, oke, aktif hotspot ya. Jadi hotspotnya oke. Dan sekarang kita untuk cek di penggunaan baterainya guys. Oke guys, di sini penggunaan baterai saya sebelumnya sampai 13% untuk penggunaan sosial media dan beberapa match PUBG Mobile ya. Dan di sini saya sudah charger 100% dan sudah lowbat sampai 13% guys. Dengan pengisian penuh terakhir bisa kalian lihat sendiri 8 jam yang lalu, dan penggunaan layar sejak 6 jam hampir 7 jam guys. Beda-beda tipis ya sebenarnya. 6 jam, 7 jam, 8 jam, beda 1 jam. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini penggunaan saya di baterai 13%-nya. Saya dapat SOT-nya 7 jam dan PUBG Mobile 2 jam nih guys kurang lebih. Dan sisanya pemakaian sosial media, Chrome dan streaming YouTube, WhatsApp ya, pemakaian pada umumnya sosial media lah. Dan menurut saya sih ini lumayan awet ya untuk di ROM Call of OS ini, apalagi yang menurut saya ini namanya baru-baru sih menurut saya, karena saya tumben nyobainnya. Ini lumayan lah. Dan kalian bisa lihat di sini penggunaan PUBG Mobile-nya, apalagi penggunaannya 2 jam. Ini sudah dengan shot seperti 7 jam ini sudah enak ya. Penggunaan PUBG 1 jam lebih sudah lumayan lah menurut saya nih guys, awet. Dan untuk penggunaan sosial media juga awet, enak. Dan game juga enak ya. Jadi sekarang kita langsung aja review untuk di game PUBG Mobile ya guys. Oke guys, kita buka langsung game PUBG Mobile nya biar mempersingkat waktu ya. Di sini kita sabar tunggu sebentar. Oke guys, di sini kita baru aja login untuk PUBG Mobile, tapi ada sedikit kita tunggu bentar. Oke. Dan di sini baterai masih 41% guys ya. Dan ini kita cek untuk 1 match doang sebentar. Dan kita lihat grafis, dan di sini masih smooth guys. Dan oke, ternyata bisa HD dan high-nya juga bisa. Jadi kalau buat kalian pengen ngegame PUBG Mobile dengan grafis HD dan high, mungkin di ROM ini sudah enak ya. Dan di audio juga high, oke. Dan kita langsung aja cobain 1 match doang ya, nggak usah lama-lama, ngebosenin kalau lama deh.
Kita cek langsung reviewnya apakah enak enggak. Oke guys, di sini kita baru aja masuk dan oke, bentar dulu. Nggak asik banget senjatanya nih. Jadi menurut saya ini masih enak ya, kiri kanan. Hampir aja. Oke guys, mungkin bisa kalian lihat sendiri nih, enak banget kiri kanannya, apalagi settingan saya seperti ini bikin pusing ya. Oke, ini sudah recommended banget sebenarnya nih. Udah recommended banget buat kalian yang pengen coba, nanti kalian bisa cek link download di deskripsi guys. Oke guys, mungkin cukup sekian review singkat dari ROM Cold OS ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe guys. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.